afternoon, welcome, selamat datang Bapak dan Ibu semua yang sudah join melalui Zoom. Perkenalkan, nama saya Faika. Selamat datang dalam acara Conversations Between Colleagues, Environmental Challenges in KS Orka Project. Pada hari ini, kita udah berkumpul dengan prokes ketat yang berlaku di Jakarta. Acara ini antara kolega di dalam satu tim untuk membahas isu dan kegiatan apa saja sih terkait dengan pekerjaan mereka dan juga expertise mereka. Kami berharap dari acara ini, Bapak dan Ibu sekalian ini bisa datang untuk hadir turut melalui Zoom dan bisa menjadi sebuah wadah diskusi untuk sharing informasi dengan Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Pada hari ini, tim Environment KS Orka ini akan melakukan bincang-bincang santai aja tentang tantangan dan isu-isu lingkungan apa saja sih yang menjadi concern tim mereka gitu. Agar nggak bertele-tele, karena saya yakin Bapak dan Ibu-ibu semuanya udah pingin langsung mendengarkan mas-mas dan bang-bang ini. Untuk langsung aja kita undang Bapak Respati Katmoyo dan juga Bang Janes Yahaan. Silakan selamat datang Bapak-bapak. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Langsung aja, selamat datang Bapak semuanya. Selamat datang. Selamat datang. Ini dengan Bapak Janes Yahaan selaku Corporate Environment Engineer di KS Orka dan juga Pak Respati Katmoyo selaku Head of Environment di KS Orka. Langsung aja biar nggak bertele-tele, langsung aja monggo Mas-mas dan Bang sekalian, kita langsung mulai aja presentasinya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya mau izin saya lepas ya. Iya. Halo Mas Yoyo. Halo, apa kabar Bang Janes? Aduh, iya, kabar baik nih. Selalu. Senang sekali hari ini kita bisa bincang-bincang ya sedikit Mas. Jadi kebetulan hari ini kita juga udah tahu kita akan ada ada event ya Mas ya, ada DIIGC 2021. Jadi hari ini saya mau tahu dong Mas, mau berikan informasi ke para penonton hari ini, sebenarnya apa sih yang Enviro lakukan itu di KS Orka sendiri seperti itu ya. Mungkin Mas Yoyo juga udah hampir 7 tahun ya di KS Orka ya. Mungkin sedikit bisa nge-briefing kita KS Orka tuh dimulai dari mana sih sampai bisa supply ke PLN dan dan bisa menghasilkan energi listrik terbarukan ini gitu. Baik, terima kasih sekali Bang Janes pertanyaannya tadi. Memang alhamdulillah ya, KS Orka sudah melewati proses dari beginning atau dari awal hingga sampai akhirnya COD. Kita juga harus bersyukur sekali nih, alhamdulillah, terima kasih sama Allah yang Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan ini, dan juga dari pemerintah terima kasih sudah menyupport KS Orka merupakan proyek nasional dan bagian dari proyek strategis penting negara, sehingga memberikan deliver kelistrikan ini dari sisi renewable ini yang sungguh luar biasa. Yang luar biasanya lagi bukan dari situ saja Pak Janes, Bang Janes, melainkan ada harga PPA kita. Harga PPA kita tuh jauh di bawah BPP. Itu yang luar biasanya KS Orka, dan KS Orka itu sangat berbeda dengan developer pengembang lain. Ya, rata-rata renewable cukup tinggi di panas bumi, tapi itu sangat berbeda sekali dengan KS Orka. Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Saya kebetulan sudah mempersiapkan slide ya, jadi mungkin kita langsung menuju ke slide saja. Gitu. Silakan. Iya, jadi sesuai tema kita kali ini untuk acara IIGC ini, Indonesian Geothermal Development, ini kita akan membahas mengenai environmental challenge, khususnya di proyek KS Orka ini. Kita tahu bahwa KS Orka memiliki beberapa lokasi proyek yang saat ini running, dan alhamdulillah ada 2 proyek yang cukup besar dan baik yang saat ini sudah produksi, dan sebentar lagi adalah satu proyek juga akan COD atau akan produksi. Silahkan Pak, di next. Ya, apabila belum tahu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi KS Orka ini sebelumnya merupakan perusahaan joint venture dari Iceland dan China, dari Tiongkok. Kemudian bergabung, waktu itu mengambil alih atau mengakuisisi perusahaan dari Origin Tata Power, yang kebetulan Origin Tata Power ini sebelumnya mendapatkan lokasi di Sorik Merapi Geothermal Power
untuk mengembangkan 240 megawatt. Nah, kemudian pada tahun 2015 akhirnya OTP harus mundur dari kancah renewable Indonesia karena memang kebetulan memang konsen mereka waktu itu harga oil and gas. Jadi harga oil turun, akhirnya mereka harus meninggalkan Indonesia. Tetapi di satu sisi ternyata ada perusahaan yang sangat gencar ya, aktif ya waktu itu dari Pak Erikur, Pak Michael Reading dengan membawa tim Kaisan datang ke KS Orka, datang ke Indonesia, take over OTP geothermal, kemudian memulai semuanya dari nol dengan sangat cepat. Dan saya baru pertama kali melihat perusahaan yang sangat agresif, perusahaan yang sangat ekspansinya benar-benar tidak terbatas gitu. Jadi jarang sekali kita mendapatkan investor seperti KS Orka ini atau seperti Kaisan ini. Nah, sebagai gambaran, proyek kita saat ini ada di Sorik Merapi Geothermal Power, itu di Mandailing Natal, itu berada di kurang lebih jaraknya di tengah-tengah antara Medan dengan Padang. Oh iya, dia di Sumatera Utara ya Pak ya? Betul, betul Bang Janes, itu ada di Sumatera Utara dan di sana Mandailing. Jadi Mandailing ini adalah suku Batak tapi Batak Mandailing. Jadi Batak Mandailingnya berada lokasinya ke arah Sumatera Barat. Nah, kemudian ada juga lokasi kita yang lain itu ada di Sokoria. Sokoria ini tepatnya di Kabupaten Ende, Pak. Nah, kalau misalkan Pak Janes pernah jalan-jalan ke Kelimutu, nah itu tidak jauh. Kita posisinya berada di kaki gunung pas itu Kelimutu di sana dan kopinya nikmat sekali Pak Janes. Sewaktu-waktu nanti kita bareng-bareng kita ke sana aja. Bisa dan pemandangannya bagus sekali ya di Ende ini ya. Betul. Luar biasa. Betul. Memang Danau Kelimutu ini merupakan salah satu destinasi sangat menarik ya. Jadi setelah Bali, kemudian dari Flores, setelah Pulau Komodo, biasanya para wisatawan tuh sekarang larinya ke Kelimutu. Nah, untuk menopang Kelimutu ini atau pariwisata Kelimutu, ini mau nggak mau pemerintah harus menyiapkan electrical, Pak. Harus menyiapkan energi kelistrikan. Nah, sekarang energi kelistrikannya dari mana? Yang terbaik? Yang terbaik ya dari panas bumi. Siapa lagi kalau bukan kita? Kenapa kita harus bangga? Karena satu hal, Pak. BPP atau PPA kita itu jauh lebih rendah daripada BPP setempat, Pak, yang kurang lebih sekitar 17. Kita kebetulan 12,5, bukan kebetulan. Jadi ini memang istilahnya rezeki anak soleh lah saya bilang untuk pemerintah Indonesia, khusus Indonesia Timur ini luar biasa sekali. Oke, mungkin next. Sorry jadi tambah. Nggak apa-apa. Ini briefing singkat dulu di KS Orka itu kayak gimana ya? Iya, dulu. Oke. Nah, jadi kita masuk ke gambaran produksi dari awal sampai produksi. Ini saya ngambil slide kebetulan dari Pak Riza Pasiki yang sebelumnya sudah pernah dipresentasikan dalam acara NQ Academy Webinar. Saya juga terima kasih sekali sudah dapat informasi yang banyak dari webinar tersebut, kegiatan Pak Yunus Daud. Jadi sebagai informasi, jadi PT Sorik Merapi Geothermal Power ini mengembangkan 240 MW itu berada di Kabupaten Mandailing Natal. Nah, saat ini kami sudah siap kurang lebih sekitar 160 MW gross. Itu kami sudah siap. Nah, saat ini alhamdulillah kita sudah mengalami fase COD pertama pada tanggal 19 Oktober, kemudian fase COD kedua pada tanggal 27 Juli 2021 kemarin. Jadi ini suatu achievement besar di saat pandemi Covid menerjang Indonesia. Salah satu perusahaan yang masih survive dan perusahaan yang masih tepat waktu, walaupun sedikit meleset, menurut saya sedikit meleset tapi luar biasa bisa mengejar waktu hanya dalam beberapa bulan bisa langsung COD. Ini salah satunya adalah KS Orka ini. Ya, kita harus perlu berbangga hati bahwa memiliki perusahaan KS Orka yang mampu mendeliver ya kelistrikan dengan tepat waktu di saat kondisi pandemi COVID-19 ini. Tetapi yang paling menarik Pak Janes di proyek Sorik Merapi ini itu adalah kecepatan kita produksi listrik, Pak. Kenapa boleh saya bilang kecepatan produksi listrik? Jadi waktu tahun 2016 saya masih ingat sekali terjadi transisi dari OTP ke KS Orka itu dari Januari hingga pengurangan karyawan hingga akhirnya kita di handover oleh KS Orka. Nah, ketika KS Orka mulai, kebetulan memang OTP sebelumnya sudah menyiapkan, Pak, sudah menyiapkan 2 wellpad, yakni wellpad Eco dan wellpad Alpha. Nah, wellpad Eco dan wellpad Alpha ini memang kurang lebih sekitar 1 hektar dan ini memang dipersiapkan untuk pemboran eksplorasi awal. Kurang lebih waktu itu targetnya adalah 3 well
untuk kedua wellpad tersebut. Nah, kemudian ketika diambil alih, kita langsung fokus kayak Sorka, ngebut, langsung melakukan pemboran. Ya memang dinamika waktu itu ada saja Pak, project ya. Jadi masyarakat masih belum terlalu memahami dan juga dapat informasi yang kurang benar dari oknum-oknum ataupun dari proyek lain yang tidak begitu baik. Tapi dengan tim CDCR kita yang kuat pada waktu itu mampu mendeliver atau grievances atau komplain-komplain warga itu mampu dideliver dengan baik, mampu dijelaskan dengan baik. Yang tadinya mereka kontra, akhirnya mendukung, bahkan jangan sampai proyek ini berhenti Pak. Itu yang terjadi kenyataan di lapangan. Jadi ini salah satu menurut saya proyek percontohan khususnya bagi government drilling ke depan, untuk salah satunya mencontoh seperti Sorik Merapi, bagaimana menghandle proyek di panas bumi dari fase eksplorasi hingga menuju fase produksi dengan baik gitu, terutama di-accept atau sangat didukung oleh masyarakat atau dirangkul oleh masyarakat sendiri. Seperti itu Pak Janes. Nah, waktu itu tahun 2016 itu ke 2017 sebenarnya saya masih ingat di akhir 2017 kita sebenarnya sudah siap Pak, 15 megawatt itu sudah siap. Nah, tetapi karena memang model PPA, kemudian sistematikanya masih mengacu model konvensional, ini yang menjadi semacam kayak apa ya? Ini perlu ada perubahan ini di sistem regulasi Indonesia khususnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kondisi saat ini Pak, dengan tipikal perkembangan teknologi wellhead unit, ini ternyata sangat berbeda sekali dengan model konvensional, terutama dari sisi kecepatan deliver ya. Dan ini harusnya pemerintah senang nih. Misalkan contoh Pak, kita mengacu kayak handphone lah. Dulu handphone monokrom, polifonik, kemudian Android pun juga sekarang makin baik dengan baterai yang semakin kuat. Nah, begitu pula perkembangan teknologi equipment ini juga mengalami hal yang sama, Pak. Nah, ini sudah terbukti dengan alatnya dari Sorka, dari Kaisan ini sendiri, expander unit maupun ORC. Dengan tipikal modular wellhead power plant ini, ternyata kita ngebor satu well pun, pasangin power plant, dan kita ngebor satu well untuk injection, itu sudah bisa mendeliver listrik, Pak, dengan sangat cepat. Jadi waktu itu kita sudah siap 15 megawatt sebelum saatnya COD. Coba bayangkan, sangat cepat sekali. Itu gambarannya, Pak, keunggulan dari alat-alat Sorka ini. Sebagai informasi, hingga saat ini sudah Sorka sendiri atau Sorik Merapi Geothermal sendiri sudah melakukan pemboran kurang lebih sekitar 32 well, di mana secara detail 18 well itu sebagai well production, kemudian 14 sebagai well injection. Oke, jadi kalau saat ini Pak, dokumen lingkungan apa sih yang udah dipunya dari KS Orka sendiri untuk di Sorik Merapi ini? Ya, jadi kalau kita mengacu peraturan regulasi ini, yang memang nanti di akhir slide ya, saya juga sudah jelaskan. Jadi memang ada bukan hambatan, tapi saya lebih melihat sebagai tantangan nih, tantangan yang perlu perlu kita teruslah gebrak atau terus kita endorse, dan bahkan kalau perlu ya kita sesama asosiasi saling berkumpul untuk membahas mengenai regulasi ini. Jadi yang pertama adalah dulu tahun 2012 kita mengacu Permen LH nomor 5 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan juga tentang jenis-jenis klasifikasi kegiatan yang wajib andal atau UKL-UPL. Waktu awal untuk eksplorasi kita itu menggunakan UKL-UPL, kemudian untuk produksi waktu itu untuk fase pertama. Jadi kita COD unit pertama itu kita menggunakan UKL-UPL. Kenapa? Karena waktu itu bisa menggunakan UKL-UPL kurang dari 55 megawatt, mengacu Permen 5 tahun 2012. Nah, memang akhirnya dengan adanya perubahan peraturan ini, Pak, ini seperti P38 dan terakhir kali P22 tahun 2021 terakhir kali ini, jadi memang 1 megawatt pun AMDAL. Ini memang seharusnya, kalau menurut saya secara pribadi ya, ini disclaimer dulu nih, saya secara pribadi nih, lebih baik itu harus dipertimbangkan ulang, karena kalau model konvensional monggo lah, nggak apa-apa. Tapi ini model wellhead unit ini beda sekali, Pak, dengan model konvensional geothermal yang ada. Jadi kesempatan ini adalah momen terbaik sebenarnya negara ataupun pemerintah, opportunity wellhead unit itu
bisa dikembangkan, terutama Pak, terutama di pulau-pulau terluar Indonesia yang tidak ada interkoneksi kelistrikan Pak. Nah ini kan sekarang susah ya, biasanya mereka akan menggunakan menyewa diesel, mereka juga kadang-kadang akan menggunakan tenaga surya. Nah tenaga surya sendiri memang renewable, tapi dia intermittent Pak, bukan base load, sedangkan kita adalah base load. Nah ini merupakan hal yang sangat positif Pak, seperti itu Pak James. Oke, baik Pak Yoyo. Tadi pagi juga saya sudah ngelihat di Instagram Pak, DJEBTK itu bikin di storiesnya, katanya tahun 2021 semester 1 ini mereka sudah bisa mendapatkan 217 megawatt dari energi baru dan terbarukan. Nah, salah satunya itu adalah COD unit 2 dari SMGP, 45 megawatt ya Mas ya. Jadi mungkin tahun ini akan jadi tahunnya KS Orka. Jadi kita juga sama-sama berharap ya Pak bahwa di SGI juga nanti yang akan COD 5 megawatt itu bisa terrealisasi di 2021 ini. Jadi ya mungkin ini adalah tahunnya KS Orka tahun 2021 gitu Mas. Oke. Boleh di next slide Pak. Nah ini adalah slide untuk yang Sokoria. Kebetulan ini Ibu Debbie dan Mas Vicky Chandra ini sedang berkomunikasi dengan tokoh adat masyarakat Moselake di sana. Jadi inilah bentuk komitmen kita ya, sangat menghargai kearifan lokal, indigenous people. Itu yang selalu kita junjung Pak dari awal. Jadi value dari perusahaan ini terus kita jaga Pak, alhamdulillah hingga saat ini. Jadi untuk Sokoria Geothermal Indonesia sendiri itu kami waktu itu mengambil alih dari salah satu perusahaan, kebetulan perusahaan asing juga, Panak dan Bakri waktu dan PTMI. Kemudian karena mereka sebenarnya mereka akan maju, tetapi persoalannya adalah kehutanan Pak waktu itu. Memang di peraturan sebelumnya tidak ada poin bahwa kita bisa melakukan akses di Taman Nasional atau kita bisa membuka di Taman Nasional. Jadi persoalannya waktu itu kemudian akhirnya kita ambil alih, dan waktu pas kita ngambil alih perusahaan Sokoria ini posisinya pas sekali dengan keluarnya izin peraturan mengenai IPJLPB atau izin pinjam pakai kawasan hutan, terutama di zona pemanfaatan Pak. Jadi waktu itu tahun 2017 kita ambil alih, langsung kita urus perizinan semuanya, dari izin lingkungan, izin lokasi, UKL UPL, sosialisasi, hingga izin-izin pemanfaatan jalan, dan kita langsung dengan terbitnya peraturan kehutanan, langsung kita ke kehutanan, ke PIKA waktu itu yang ada di Bogor dan di pusat konservasi yang ada di Manggalawana Bakti. Kemudian kita langsung juga klonwon Pak sama Taman Nasional Kelimutu bahwa kita dari Panas Bumi, kebetulan mereka ada akses jalan yang sebenarnya itu jalan existing, tapi itu termasuk zona pemanfaatan. Jadi kita izin untuk melakukan penggunaan jalan itu untuk mobilisasi alat. Dan waktu itu alhamdulillah dalam jangka waktu 6 bulan ini merupakan, bagi kami merupakan prestasi ya, dan terima kasih sekali kepada Taman Nasional Kelimutu yang sudah memberikan kemudahan atau akses bagi Sokoria untuk melakukan mobilisasi equipment, hingga alhamdulillah saat ini KS Orka sudah siap nih untuk mendeliver 5 megawatt nih yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat ND pada khususnya, untuk memurahkan atau menurunkan harga BBP setempat. Jadi kondisinya memang luar biasa waktu itu Pak, seperti proyek Roro Jonggrang kalau saya bilang, semuanya cepat, dan itu bukan cuma dari kita ya Pak, karena dari atas ya, dari shareholder ini merupakan penentu. Apabila memang shareholder juga tidak ada semangat, mungkin kita juga akan turun, tapi shareholder itu selalu semangat, jadi membuat kita juga terus, passion kita terus, semangat terus, dengan walaupun tim kita nggak terlalu banyak, tapi kita mampu membuktikan gitu, kita mampu membuktikan bahwa ini adalah proyek penting bagi pemerintah Indonesia pada khusus umumnya dan masyarakat ND pada khususnya. Jadi ini harus disukseskan, dan alhamdulillah masyarakat tidak ada sedikit pun Pak gangguan. Ya memang di awal-awal sedikit ada, tapi lebih ke arah bahkan agak nyambung sih. Kenapa harus menggunakan nama Sokoria Geothermal? Kenapa nggak menggunakan salah satu nama desa di sana? Nah itu kadang-kadang jadi waktu itu di awal jadi polemik Pak Janes. Jadi agak lucu juga, tapi ya itulah dinamika masyarakat gitu. Waktu itu juga pengen dirubah nama misalkan ND Geothermal seperti itu, karena ada beberapa masyarakat yang
kurang apa, ada desa, kok pakai nama desa saya sih gitu, kenapa harus pakai desanya dia gitu. Nah, hal-hal seperti itu, tapi kita jelaskan baik-baik bahwa ini adalah bukan dari kami, ini adalah proyek pemerintah, dan waktu ditenderkan, dilelang juga namanya seperti itu. Jadi akhirnya masyarakat memaklumi, semuanya bekerja dengan baik, semuanya support project, bahkan ibu-ibu bisa mendeliver makanan, bapak-bapaknya juga bisa bekerja di KS Orka atau di Sokoria, dan alhamdulillah 8 well Pak sudah kita achieve, dan 5 megawatt sudah siap untuk dideliver. Oke. Jadi gimana Pak dengan perkembangan Sokoria sekarang? Kemudian apakah kondisi sekarang itu dokumen lingkungannya masih sesuai nggak sih gitu? Ataukah kan nanti ke depannya akan ada perubahan terhadap melakukan kegiatan drilling dan masih sesuai dengan dokumen lingkungan sekarang, atau seperti apa? Ya, terima kasih Bang Janes. Untuk hingga saat ini, alhamdulillah semuanya masih comply, semuanya mengikuti regulasi. Memang ke depan apabila kita ada beberapa lokasi ya, memang, nah ini Pak, menariknya di panas bumi itu melekat dengan hutan Pak. Itu yang selama ini yang terjadi. Jadi, nah kebetulan memang di Sokoria khususnya, itu lokasinya berada di kaki Gunung Kelimutu, dan itu bukan hutan lindung, malah ini kan langsung taman nasional. Memang zona pemanfaatannya ya hanya lokasi jalan saja, sedangkan ada lokasi-lokasi yang lain sebenarnya yang menjadi interest kita, itu ada di zona rehabilitasi dan zona inti ya. Tapi ya kita mengikuti ini saja perkembangan dari pemerintah. Kami sudah berusaha mengusulkan, memang ke depan kita akan ke sana, tapi ya kita tetap mengikuti regulasi bahwa apabila itu harus dilakukan perubahan ya itu memang menjadi ranahnya dari kehutanan untuk melakukan rezonasi. Tetapi untuk apa ya istilahnya, kita juga memikirkan Pak strategi bagaimana bisa mendapatkan total 30 megawatt, karena memang bukan persoalan mudah Pak untuk mendapatkan 30 megawatt juga ternyata di lokasi Sokoria ini. Tetapi dengan semangat yang tadi kita miliki Pak, dengan wellhead unit power plant yang kita miliki, ini luar biasanya 3 bar pun masih bisa naik Pak dengan model ORC kita Pak. Jadi keuntungan dari produknya Kaisan ini, dia kan memiliki 2 tuh Pak, satu expander unit dan satunya ORC. Nah ORC ini keuntungannya adalah dia menggunakan propan atau menggunakan liquid fluida refrigeran, itu akan ditempelkan dengan fluida panas dari brand yang akan kita gunakan itu untuk memutar turbin Pak. Jadi di Sokoria ini kita cukup menggunakan binary system Pak. Gitu. Jadi berbeda dengan power plant yang konvensional yang saat ini ada di Indonesia. Tapi sekali lagi berbeda ya Pak penanganan model kita di KS Orka dengan perusahaan-perusahaan drilling, perusahaan-perusahaan dari geothermal konvensional lain Pak. Karena memang inilah skema kita, inilah menurut saya secara pribadi, ini adalah hal yang bagi saya jelas jauh lebih menarik dan ke depan lebih cepat Pak, seperti itu. Oke Mas Yoyo, terima kasih. Kita mungkin bisa lanjut ke slide. Iya, slide berikutnya Pak. Nah ini saja ya. Jadi gambaran singkat saja mengenai panas bumi. Jadi bahwa panas bumi memang givennya itu lokasinya berada di pegunungan Pak, dan itu memang berdekatan dengan area-area vulkanik, dan terutama vulkanik yang sudah tua Pak. Nah kemudian yang kedua adalah yang memiliki geothermal itu sebenarnya adalah bagi saya itu daerah yang merupakan rezeki anak soleh gitu. Jadi tidak semua tempat itu memiliki geothermal Pak. Jadi itu bagi saya secara pribadi seharusnya Pemda itu lebih tanggap dong. Ayo investor masuk nih, panas bumi ini ada nih, saya bantu deh, fasilitas saya permudah, perizinan saya mudah, karena ini merupakan hal baik Pak. Ada resource bagus, memiliki pegunungan, dan itu given dari Tuhan. Harusnya dapat dimanfaatkan dengan baik seperti itu. Apalagi panas bumi ini EBT ya Pak ya, energi baru terbarukan, yang mana dia juga memiliki emisi yang lebih rendah daripada fossil fuels. Seperti itu ya Pak ya? Betul sekali Bang Janes, betul sekali. Dan itulah memang keunggulan dari panas bumi. Zero emisi, tidak ada CO2 Pak. Jadi tidak ada
apa namanya batu bara atau tidak ada coal yang kita bakar, tidak ada pembakaran minyak. Itu yang luar biasanya dari renewable itu, Pak. Gitu. Terus kemudian yang paling penting juga, Pak, di dalam proyek panas bumi ini adalah skema, Pak, skema bonus. Ini skema bonus pendapatan. Jadi kita ada WKP, itu kita juga harus melakukan pembayaran PNBP, Pak, pada negara itu kan juga, dan itu besar-besar loh, Pak. WKP panas bumi itu saya rasa sangat besar-besar. Seperti di Sorik Merapi itu kan 62.900 hektar, kemudian seperti di Sokoria itu 49.000 hektar. Itu apabila kita kali fase eksplorasi saja, kita kali $2 saja udah berapa miliar, Pak, coba. Jadi itu luar biasa sekali buat pendapatan pemerintah ya. Selain itu ketika kita juga sudah running, Pak, nanti akan ada royalti kurang lebih sekitar 2,5% gross. Tapi itu untuk ini, Pak, untuk global, Pak, untuk apa namanya, Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, tetapi pemerintah daerah sendiri akan mendapatkan full, Pak, yaitu 0,5% dari total pendapatan per tahun. Nah, itulah yang keuntungan-keuntungan yang saya rasa dengan benefit-benefit itu mampu menggerakkan perekonomian di daerah. Tetapi yang paling saya lihat, Pak, saya cermatin, Pak, rata-rata panas bumi, khususnya yang berada di area mountain area, itu daerah-daerah yang terisolir, Pak. Daerah-daerah yang minim sekali infrastruktur, minim sekali pembangunan. Jadi dengan adanya investor masuk, itu secara tidak langsung itu daerah itu maju, Pak. Kenapa saya bilang maju? Jalan diperbaiki, dibikin akses road, kemudian ekonomi daerah yang sebelumnya mungkin misalkan kegiatan lain ya, kemudian bisa berubah dengan kegiatan-kegiatan mengikuti proyek kita, menjadi supplier, kemudian menjadi karyawan. Nah, ini merupakan benefit, Pak, benefit yang langsung diperoleh oleh masyarakat sekitar dan juga pemerintah, Pak. Itulah mengapa seperti di Sorik Merapi, di Sokoria, alhamdulillah masyarakat, pemerintah sangat support sekali, Pak, terhadap proyek KS Orka ini, Pak. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, next, Pak. Nah, ini, Pak, yang tadi kita diskusikan, Pak. Ini bagi saya ini alat ini merupakan anugerah. Jadi memang model wellhead unit, power plant, ORC ini memang di beberapa perusahaan itu sudah ada memang. Cuman di Indonesia khususnya memang paling banyak adalah model-model konvensional, dan itu di model KS Orka ini menjadi pionir, Pak, di proyek di Indonesia, karena dengan tipikal modul head power plant seperti yang tadi saya bilang di awal, ketika kita melakukan pemboran, anggap saja 2 well 1, well 2, pasang power plant, langsung, Pak, running, Pak, listrik, Pak, sudah bisa deliver, Pak. Itulah kecepatannya dari proyek renewable ini, Pak, dari KS Orka ini, alatnya ini. Oke, jadi ini adalah alat yang kita pakai di KS Orka ya, Pak ya? Betul, Pak Jenes. Sebentar, Pak Yoyo, sebelum kita sampai ke sini, mungkin kita mau baca dulu atau kita mau memberikan jawaban dari pertanyaannya nih, Pak ya, dari Bapak atau Ibu nih, Pak Agni atau Ibu Agni? Iya. Oh, apa kabar Bu Agni? Saya selalu Bu Agni. Wah, luar biasa. Jadi kenal baik saya Bu Agni. Pertanyaannya, Pak Yoyo. Halo, interesting presentation, Mas Yoyo. Saya jadi wondering biggest challenges dalam proses development Sorik Marapi dan juga Sokoria Geothermal yang terkait environment atau social management atau risks. Bagaimana KS Orka handle the challenges yang bisa jadi lesson learned ada renewable atau geothermal project? Thank you, katanya gitu. Mungkin Mas Yoyo bisa kasih masukan. Oh, terima kasih sekali nih Bu Agni. Sudah nggak sabar langsung di slide terakhir seperti Bu Agni. Oke. Jadi udah bisa membaca slide nanti terakhir. Nanti ada ya itu. Tapi ya, nggak apa-apa. Nanti saya akan ke sana Bu Agni. Tapi terima kasih, saya tampung dulu. Kita langsung lanjut lagi. Oh, oke, boleh. Oke. Jadi kita lanjutkan kembali. Next. Nah, ini juga salah satu bentuk keunggulan dari alatnya KS Orka ini. Saya juga peroleh dari Pak Riza Pasiki waktu webinar sebelumnya. Jadi ada 2 tipikal wellhead unit dan konvensional. Jadi seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan sendiri di layar, keunggulan itu banyak sekali model wellhead unit ini. Jadi tidak perlu lokasi yang besar, kecil saja 1 hektar kita bangun di sana, kita taruh di sana, kita bor di sana,
dan langsung plug and play saja, plug and play untuk wellhead unitnya. Jadi kalau di beberapa model konvensional dia harus membuka minimal 2 atau 3 well pad, kemudian dia harus bikin pipa-pipa, harus taruh di satu tempat, dan itu kan akhirnya heat loss-nya banyak Pak, tekanan dari pressure dari mulut well hingga sampai ke power plant, karena jauh dia pasti akan nurun. Nah, bedanya dengan model modular ini, kita pasang di sana, kita tempel di sana, jadi heat loss-nya juga nggak hilang banyak, kemudian juga tekanannya juga nggak hilang banyak, jadi sangat efisien sekali. Bahkan bukan cuma itu, sisa brandnya saja itu masih bisa kita gunakan dengan mekanisme ORC itu, dan kemudian baru kita injeksikan. Jadi tidak ada liquid yang akan discharge ke lingkungan seperti itu Pak Jonas. Berarti energinya juga akan lebih besar dan lebih efisien gitu ya lebih Pak, efisien, lebih bermanfaat sekali. Jadi memang dari sisi delivery waktu Pak, kemudian dari sisi lahan yang digunakan, dari sisi resource yang tadi saya sampaikan, kemudian dari sisi flexibility. Maksudnya flexibility ini kita biasanya membawa nih model konvensional satu besar turbinnya kan. Nah, tapi kalau ini kan modular ini kecil-kecil, plak. Pengalaman saya kemarin, unit pertama itu antara kecepatan kita bikin izin dengan kecepatan kita membangun power plant, itu selesai duluan power plant. Jadi kita harus benar-benar perizinan itu penting sekali, harus lebih cepat gitu Pak sekarang, karena beda banget ini modelnya, alatnya Kaisan ini atau KS Orka ini. Jadi memang ini sepertinya perlu menjadi perhatian pemerintah Pak dalam sisi percepatan perizinan khususnya. Jadi dengan model-model peralatan equipment Kaisan ini bisa disupport dengan cepat. Oke, mungkin bisa next. Ini saya ambil dari sahabat saya Bang Dorman Purba ini di NR Class. Tapi ini gambaran, mungkin karena waktu juga semakin terbatas. Jadi untuk mendapatkan kelistrikan ya, kita bisa menikmati listrik dan kita baru membuahkan hasil itu kurang lebih yang akan dicapai itu 8 tahun bahkan sampai 12 tahun. Itu prosesnya seperti itu Bang Janes. Nah, kemudian di fase-fase awal itu biasanya fase-fase kritikal. Seperti yang di slide-nya Bang Dorman tunjukkan ini, itu menunjukkan bahwa dari fase awal eksplorasi ini fase kritikal yang cost-nya besar, kemudian uncertainty-nya tinggi, kemudian ketidakpastinya tinggi. Nah, ketika sudah bisa melewati itu, ke depan itu lebih enak. Nah, yang lebih hebat lagi, ini kan model konvensional ini Pak, Bang Janes. Kalau di kita, itu dalam 3 tahun sudah bisa COD Pak. Jadi ini bisa kita rubah lagi nih. Bisa kita rubah lagi nih. Jadi mungkin Bang Janes bisa bikin paper, nanti kita bikin ini Bang Janes hike di sini 3 tahun kita COD. Nah, ini prestasi lagi nih, luar biasa ini. Mungkin di next Pak. Nah, ini tadi nih Bu Agni, udah terima kasih Bu Agni. Jadi di proyek panas bumi khususnya di kami ya di Sorik Merapi Sokoria ini untuk beberapa hal seperti ada dari faktor perizinan, ada dari kehutanan, ada juga dari pendanaan misalnya ke depan, kemudian juga sosial, dan yang terakhir ini adalah pandemik. Nah, seperti misalkan let's say dari sisi sosial, nah ini saya sampaikan ya, bahwa memang di awal hampir semua perusahaan yang baru ya, hampir semua tempat Pak di panas bumi itu pasti isunya adalah pas di awal itu pasti adalah sosial Pak, itu pasti seperti itu. Kami pun mengalami hal yang sama Pak di tahun 2014 Pak, di OTP, waktu itu saya masih di OTP 2014. Ya itu karena memang edukasi, jadi memang kita harus lebih sering berkomunikasi dengan warga, terus melakukan sosialisasi dan terus berkomunikasi dengan pemerintah Pak, karena memang pemerintah merupakan stakeholder utama dalam hal ini. Nah, waktu itu memang ketika kita bisa menunjukkan, ketika zaman KSOK, ketika ambil alih langsung semuanya harus running cepat, itu yang harus dilakukan pertama adalah sosialisasi yang tiada henti Pak. Jadi hampir setiap langkah kita tuh semuanya dilakukan sosialisasi Pak. Semua langkah. Kita mau ngambil air, kita sosialisasi Pak. Kita mau melakukan mobilisasi alat, kita sosialisasi Pak. Kita bahkan
kita mau apa namanya job apa vakansi membuka lowongan pekerjaan rekrutmen, itu kita sosialisasi ke masing-masing desa biar semuanya merasa adil, merasa terlibat gitu, dan tidak ada yang apa namanya istilahnya apa ya, dusta di antara kita kayak musik kayak gitu kan. Jadi itulah Pak yang apa namanya yang membuat proyek ini akhirnya memang di awal itu susahnya itu memang di awal Pak. Tapi bagaimanapun proyek harus jalan Pak. Intinya Pak, proyek harus jalan dan harus jalan Pak. Jangan sampai sudah punya, kita kan banyak kan paperwork nih di awal nih bagus nih, tapi ketika ini dulu lah, wah ini lagi lah, nanti inilah, nggak bakal selesai Pak. Jadi memang kita nggak bakal akan bisa menyenangkan semua pihak Pak. Ini adalah, kita pakai rasional saja Pak. Ini adalah proyek kepentingan negara, kepentingan masyarakat. Ini untuk apa? Untuk bangsa dan negara, dan ini adalah hal baik Pak. Karena yang saya bilang tadi, ketika kita masuk di daerah-daerah yang ya maaf saya bilang memang kurang pembangunan ya untuk daerah-daerah panas bumi itu, karena di daerah remote ini peluang besar gitu. Nah, ini harusnya semuanya dari pemerintah, masyarakat, ayo nih dirangkul nih, investor dikejar nih gitu. Jadi gregetnya itu, nah itu dapat, semuanya dapat Pak. Jadi semua juga pasti akan senang ya gitu. Saya rasa dengan proyek KS Orka ini 8,1 PPA-nya 8,1 sen, kemudian di Sokoria 12,5 sen, itu sudah sangat membantu sekali Pak dari sisi biaya yang harus dikeluarkan PLN Pak. Gitu. Apalagi kita base load Pak, bukan intermittent Pak, seperti itu. Beda kan, banyak juga yang renewable tapi intermittent gitu. Tapi ini base load Pak, itu yang luar biasa Pak. Nah, Bu Agni ya, gambarnya seperti itu Bu Agni. Kami terus apa namanya melakukan sosialisasi, terus berkomunikasi dengan masyarakat, dan terutama pemberdayaan masyarakat Bu, baik di Sokoria maupun di Sorik Merapi. Seperti Bu Debi, Bu Nina, dan tim, kami selalu melakukan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat juga terus terdevelop seperti itu Bu. Kemudian next. Oke, mungkin ada pertanyaan kedua Pak Yoyo dari Pak Alban Tani. Jadi hi, the presentation definitely extremely interesting. Terima kasih nih Pak. Sama-sama jadi saya ingin bertanya tentang bagaimana sih KS Orka handle dari segi safety untuk pekerja yang bertugas di field site, yang mana potensi blow pressure dan heat temperature itu sangat-sangat beresiko. Baik, terima kasih Pak Bandani. Ya, jadi dari teman-teman kami Pak HSE memang sekarang sudah terus selalu mendevelop Pak, dengan pasca kejadian sebelumnya, kami juga bukan dari kami sendiri melainkan dari pihak investor Pak, melakukan turun langsung Pak, audit juga Pak dari pemerintah Pak, bukan hanya pemerintah EBTKM melainkan juga dari lingkungan Pak, KLHK, pemerintah daerah, semuanya turun semuanya Pak, dan melakukan develop atau perbaikan terhadap kami. Dan sekarang kami juga terus Pak melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi-sisi SOP, kemudian kita juga selalu terus apa namanya open Pak dalam melakukan apa namanya engage auditor untuk selalu mengecek pekerjaan-pekerjaan yang memang high risk, seperti itu Pak James. Oke, berarti juga sebelum bekerja mereka juga harus dipastikan bahwa pekerja itu aman. Aman Pak. Kemudian sebelum bekerja juga mereka harus mengerjakan job safety analisis seperti itu juga kali ya Pak ya. Betul. Jadi di HSE kita juga apa namanya sudah mulai udah mulai menerapkan sistem manajemen K3 yang mungkin dari apa namanya dari penerapan sistem itu bisa menuruni risiko apa namanya K3 yang mungkin terjadi di sana. Betul, seperti itu. Nah Pak Yoyo, tadi kita bicara bahwa apa namanya KS Orka itu adalah renewable energy, di mana renewable energy ini salah satu perusahaan renewable energy, di mana renewable energy ini sebenarnya dia low carbon emissions nih Pak. Kira-kira KS Orka tuh ada planning nggak ya Pak akan melakukan atau menerapkan CDM seperti itu? Jadi untuk apa namanya, karena kita sudah kecil nih apa namanya emisi karbon yang dihasilkan, kemudian akan menerapkan si CDM ini. Iya, betul sekali Pak Janes. Jadi memang sustainability kita mewajibkan memang seperti itu Pak, dan juga dari lenders kami juga sudah mewajibkan itu ke depan. Jadi itu merupakan bagian dari auditable kami, report kami juga nanti ke depan yang harus kita harus semuanya siapkan untuk melakukan kegiatan yang tersebut Pak.
Oke. Bapak dan Ibu kalau masih ada pertanyaan bisa memberikan kami pertanyaan ke Pak Yoyo mungkin. Oke. Jadi tadi juga ada juga ya kendala-kendala lain selain yang sosial. Jadi ada juga kendala seperti bukan kendala lah, tantangan di kehutanan. Nah, tantangan-tantangan di kehutanan yang seperti saya sampaikan, panas bumi ini entah kenapa selalu hidup itu berdampingan dengan kehutanan gitu. Hidup dengan taman nasional, dengan hutan lindung, yang mau nggak mau ya kita harus berurusan dengan seperti itu. Dan ini kan juga totalitas kementerian ya, jadi kita juga harus selalu menyampaikan juga ke Kementerian Kehutanan bahwa kegiatan panas bumi kita ada interest misalkan di daerah kehutanan, dan itu ya kita istilahnya kalau nuwun atau mohon izin lah, apabila memang kita diizinkan kita bisa melakukan eksplorasi di kawasan tersebut sesuai yang diizinkan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, kemudian dari sisi tantangan yang lain itu adalah pendanaan juga. Jadi faktor awal yang pernah kami alami sendiri waktu di tahun 2014 itu kendala pendanaan itu menjadi faktor atau latar belakang utama akhirnya investor harus meninggalkan Indonesia waktu itu. Nah, kenapa? Karena memang prinsipnya mereka sudah siap, tetapi ketika faktor uncertainty itu tinggi dan kegiatan pemboran itu membutuhkan dana yang sangat tidak sedikit. Nah, itu yang memang di fase awal itu di geothermal itu memang ya siap nggak siap ya harus siap dengan kondisi keuangan gitu. Karena memang itu yang tantangan terberat memang di faktor pendanaan itu. Nah, kemudian yang nggak kalah menarik yang terakhir kali ini adalah COVID-19. Jadi memang COVID-19 ini mau nggak mau akhirnya juga akan menimbulkan impact ya dari sisi kecepatan, terutama sisi kecepatan regulasi itu yang kita alami ada sedikit obstacle di sana. Jadi dengan model misalkan typical unit head power plant ini kan cepat mereka Pak, masang cepat. Nah, kadang-kadang ketika ini udah hampir selesai, kita kan harus sudah selesai nih izin-izin ini. Nah, ini yang kadang-kadang mengkhawatirkan. Kalau model konvensional itu kan dia harus banyak dulu digabungkan jadi satu, kita masih bisa bernafas itu. Tapi dengan model wellhead unit ini kecepatan permitting dengan equipment itu hampir dipastikan hampir sama Pak. Karena ini 8 bulan, kadang-kadang izin ini juga diperolehnya juga cukup memakan waktu seperti itu. Oke. Pak Yoyo, ada pertanyaan lagi dari Pak Albatani. Bagaimana KS Orka meningkatkan ekonomi daerah terhadap penduduk lokal setempat? Apakah ada rekrutmen karyawan dari penduduk lokal setempat, Pak? Iya, betul sekali Pak Albatani. Jadi memang di area range kita sekarang malah mungkin yang paling tepat menjawab memang dari tim CDCR ataupun tim rekrutmen ya. Tapi sepemahaman saya itu sudah 90% memang masyarakat Madinah sendiri, terutama di area 1 Pak. Maksud area 1 di ring 1. Jadi masyarakat bisa langsung bukan hanya bekerja tetapi juga penyedia bahan makanan, penyedia fasilitas-fasilitas penginapan. Dulu istilahnya punya tanah, terus kemudian dibebaskan, dia bikin rumah, bikin kos-kosan, dipakai kontraktor kita. Terus kemudian ada yang punya warung, jadi kontraktor kita pada beli semua makanan di situ. Dan itu ekonomi terus berkembang loh Pak, luar biasa. Saya masih ingat sekali dulu namanya masih adat ya, masih daerah, kemudian masuk proyek, sekarang ekonomi sudah sangat luar biasa bagus Pak di sana Pak ya, luar biasa. Jadi pertumbuhan masyarakat dan wawasan mereka sudah luar biasa. Mereka sudah, bahkan menurut saya masyarakat Mandailing terutama yang berada di KS Orka Project ya, Sorik Merapi ya, ketika ada proyek-proyek lain, saya yakin 100% siap Pak, siap bekerja di tempat lain Pak, karena ilmunya itu luar biasa Pak. Mana ada perusahaan sekarang running 2 rig bersamaan, bahkan sebelumnya totalnya 32 well, kemudian power plant jalan, kemudian well pad running semua. Jadi masyarakat itu terdidik semua Pak sekarang Pak. Manpowernya terlatih, yang tadinya dia tidak tahu jadi tahu, bahkan sekarang di drilling pun ada Pak. Jadi masyarakat Puncak Sorik sendiri yang bekerja di KS Orka, kalau ada opportunity tempat lain mungkin bisa jadi tenaga ahli di tempat lain. Itu luar biasa itu, benar itu luar biasa itu.
Jadi sebenarnya ini sudah ada di dalam dokumen lingkungan kita sendiri ya Pak ya. Jadi apa namanya terkait dengan rekrutmen, kemudian terkait juga dengan CDCR. Makanya dulu dosen saya suka bilang bahwa dokumen lingkungan itu tuh adalah holistik. Jadi dia tidak berdiri hanya untuk Departemen HSE atau Enviro saja, tetapi dia ada terkaitannya dengan CDCR, terkait dengan human resource recruitment, kemudian terkait dengan operation yang ada di lapangan yang kita tuangkan di dalam dokumen lingkungan itu sendiri gitu ya Pak. Nah, oke, mungkin sesi hari ini cukup sampai di sini Pak Yoyo. Baik, terima kasih Bang Janes. Semoga apa yang tadi Mas Yoyo, Pak Yoyo sampaikan tadi bisa memberikan masukan atau inputan kepada pengembang panas lain atau pengembang panas bumi lain maupun hadirin yang sudah hadir di acara kita hari ini. Baik, terima kasih. Saya juga terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di dalam booth kami KS Orka dan sudah mau mendengarkan, dan mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata ataupun kami ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ini adalah pure mungkin saya sangat excited untuk apa. Jadi terima kasih atas waktunya, atas kesempatan diberikan. Terima kasih. Baik, dan jangan lupa untuk besok kita masih bertemu lagi di jam yang sama untuk mendengarkan diskusi dari tim Stop Surveys, dan mungkin akan lebih menarik. Betul seperti sekali. itu. Baik, terima kasih. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Mohon izin, Liv.